Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberi judul firman Tuhan adalah The Journey atau Moving Forward with God. The Journey atau Moving Forward with God. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya telah menemukan bahwa banyak orang mempunyai pandangan yang berbeda dalam mereka melihat kehidupan ini ditinjau dari berbagai hal, saudara. Cara kita memandang kehidupan kita mempunyai cara kita masing-masing. Kita cenderung melihat, menerima, dan memperlakukan hidup kita tergantung dari cara kita memandang, saudara. Sekali lagi, bagaimana kita hidup, sikap hidup kita itu banyak kali dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang hidup kita, saudara. Ada misalnya beberapa orang melihat kehidupan ini seperti sebuah peperangan atau battleground, saudara. Untuk itu orang-orang seperti ini, mereka dalam setiap situasi, mereka benar-benar bersikap seolah-olah mereka ini ada di dalam sebuah medan pertempuran. Mereka juga mungkin suka lagu-lagu yang uplifting, lagu yang semangat, lagu yang memang penuh dengan gairah karena mereka memandang hidup ini sebagai sebuah peperangan. Dan ketika mereka melihat dari sisi yang lain, mereka menemukan bahwa kehidupan ini ada orang-orang yang memandangnya sebagai sebuah peperangan. Ada orang juga yang melihat kehidupan ini, saudara, sebagai sebuah kompetisi atau sebuah persaingan. Karena itu dalam mereka hidup, mereka selalu cenderung menjadi orang-orang yang selalu ingin menang, yang selalu ingin duluan, yang selalu ingin menjadi yang pertama. Saya mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2-3 tahun belakangan ini sudah tidak seperti mungkin 5 tahun yang lalu, bagaimana teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, iPhone, bagaimana sebelum iPhone 10 keluar, sebelum iPhone 9 keluar dan lain-lain, orang begitu bersemangat dan antusias sampai mereka tidak tanggung-tanggung untuk mau duduk dan menginap di emperan toko, di depan toko tersebut, sehingga supaya mereka yang bisa mendapatkannya duluan. Film-film yang baru keluar, orang-orang macam-macam, saudara, dari masalah teknologi, masalah mungkin fashion, mereka mau memakai baju dari desainer yang lagi sedang baru keluar, atau mungkin banyak hal, kendaraan dan lain segala macam. Nah, orang-orang ini orang-orang yang memandang kehidupan sebagai sebuah kompetisi atau persaingan, saudara. Ada orang-orang lain juga yang melihat hal tersebut yang sangat disayangkan. Kita tidak bisa memungkiri ada prinsip dari orang-orang yang memandang bahwa hidup sebagai kompetisi. Prinsip tersebut juga sudah mulai merembet masuk ke dalam rumah-rumah Tuhan. Karena itu tidak jarang ada beberapa rumah Tuhan atau gereja yang juga mempunyai sikap seperti ini, sehingga mereka menghalalkan segala cara, mempunyai satu sikap hati yang berkompetisi atau bersaing, sehingga adanya atmosfer yang tidak sehat di dalam gereja. Karena mereka selalu melihat, oh kalau yang sana bikin seperti ini, yang ini juga ikut, dan lain segala macam, saudara. Ini menjadi salah satu yang harus kita khawatirkan. Ada lagi kelompok orang yang lain, saudara, yang melihat kehidupan ini sebagai sebuah harapan, dan mereka seperti lagu Que Sera Sera, mereka mempunyai harapan dan mereka hanya penuh dengan penyerahan tanpa ada sikap di mana mereka harus bekerja. Jadi mereka hanya berserah
yang mau terjadi seperti apa yang mereka hanya mengikuti. Jadi let it flow. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya hanya cenderung menerima apa yang terjadi sebagai nasib mereka. Kalau kegagalan ya mereka bilang, oh sudah nasib. Kalau apa saja mereka bilang, oh ya memang sudah seperti ini. Dan negatifnya orang yang melihat hidup seperti ini adalah orang-orang yang akhirnya mempunyai mental victim mentality, mental korban yang pada akhirnya cepat mempersalahkan orang lain. Ada juga orang yang melihat kehidupan ini sebagai panggung sandiwara, seperti sebuah lagu di Indonesia. Hidup ini seperti panggung sandiwara. Ada lakon yang melakoni peran antagonis, ada lakon melakoni peran yang baik dan lain segala macam. Karena itu orang-orang yang memandang kehidupan seperti ini biasanya orang-orang yang mempunyai sikap people pleaser. Orang yang memang seperti saya bisa katakan mungkin seperti saudara, bisa berubah warna. Kalau di tempat ini mereka bisa jadi sama seperti orang-orang itu, di tempat lain orang itu juga bisa sama seperti orang-orang tempat lain, seperti bunglon saudara. Dan negatifnya dari hal ini adalah mereka tidak mempunyai prinsip yang kuat. Mereka mudah diombang-ambingkan karena hanya melihat semua ini hanyalah sebuah permainan sandiwara. Ada orang-orang yang memang melihat hidup ini mungkin sama seperti sebuah world market, pasar dunia, di mana mereka harus berdagang, harus ada yang dijual, ada yang membeli, dan segala macam sikap-sikap mereka yang juga mungkin ada persaingan, ada hal-hal yang mereka lakukan hanya untuk menerima sesuatu dengan cara apa saja. Dan pada saat ini saudara, saya mau mengajak saudara, apa yang saya katakan ini, saya bukan sedang mempersalahkan pandangan-pandangan orang-orang tersebut, namun saya hanya menjelaskan dan membeberkan kenyataan yang ada bahwa di dalam dunia ini ada grup-grup dari orang-orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang seperti ini mengenai hidup. Dan apa yang akan saya katakan di sini adalah saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab akan mengajak kita melihat kehidupan, bahwa kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan saudara. Melihat kehidupan sebagai sebuah perjalanan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-28 dikatakan di situ, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia ini, dan aku meninggalkan dunia lalu aku pergi kepada Bapa. Nah dari ayat yang kita sudah baca ini merupakan pengakuan Tuhan dan firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri bahwa dia datang dari Bapa dan pergi ada di dunia ini, pergi ke dalam dunia ini, dan dia meninggalkan dunia ini, kembali pergi kepada Bapa. Dan terlihat bahwa dari nats tersebut ada gambaran sebuah perjalanan saudara. Ada gambaran sebuah perjalanan. Di dalam kitab Injil Yohanes ayat yang ke pasal 14 ayat 1 dan seterusnya juga dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah di ayat yang keempat Tuhan Yesus katakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu kalau di dalam NLT, New Living Translation dikatakan, when everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am, and you know the way to where I'm going. Ini juga memperlihatkan adanya sebuah perjalanan, karena saudara, sesungguhnya tempat tinggal kita itu bukan di dunia ini. Kita hanya ada di sebuah transit station yang sementara,
di mana di dalam dunia ini ngengat, karat, pencuri, kelemahan, sakit, penyakit, dan dosa sudah begitu merajalela dan membuat dunia ini bukan menjadi tempat yang aman seperti apa yang Tuhan kehendaki pada awalnya. Namun Tuhan Yesus katakan bahwa engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Aku pergi ke sebuah tempat dan aku mempersiapkan tempat bagimu. Tuhan berfirman seperti itu, saudara. Nah, hidup kita, saudara, kita harus mempunyai satu pengertian bahwa kita harus menghargai kita ini datang dari mana. Kita tahu kita berasal dari mana, kita datang dari mana. Sebab itu jika kita tahu sejarah kita, masa lalu kita, itu yang akan menuntun kita sesungguhnya kepada masa depan, saudara. Orang tidak bisa memungkiri apa yang terjadi masa lalu. Dan saya melihat bahwa sebuah hal yang wajar, saudara, apabila kita mempunyai masa lalu yang memang tidak menyenangkan. Namun sekali lagi, kita harus dapat berdamai dan menerima itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan, yang dimana akhirnya lewat segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, Tuhan membentuk kita di dalam semua itu sebagai bagian dari proses perjalanan menuju tempat yang Tuhan sudah tentukan. Karena itu, saudara, sebuah gambaran yang sangat sempurna, yang begitu tepat, yang sangat begitu sama dengan kehidupan kita manusia. Gambaran bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri perjanjian Kanaan. Nah, gambaran ini, saudara, kisah sejarah yang sungguh terjadi ini merupakan sebuah gambaran di mana kita manusia, Tuhan datang ke dunia ini mencari manusia yang berdosa. Tuhan Yesus menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia, mencari manusia. Dia meninggalkan domba yang lain, saudara. Dia mencari domba yang terhilang. Dia mencari kita, mencari manusia, dan menyelamatkan kita dan membawa kita kepada tempat yang mulia. Karena itulah sebuah gambaran perjalanan kita, perjalanan hidup kita di dunia ini sama seperti perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, saudara. Karena itu pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat nats pokok kita. Ayat dasar kita, ayat pegangan kita pada hari ini terambil di dalam Keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai ke-38. Keluaran pasal yang ke-40 ayat 34 sampai 38. Nanti istri saya Peggy akan membacakannya, ayat yang ke-34 sampai yang ke-38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, di dalam nats ini dikatakan dan dijelaskan bahwa pada saat bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, dan proses perjalanan itu menghabiskan 40 tahun, dan di dalam masa-masa itu, saudara, Tuhan memberikan tuntunannya, Tuhan memberikan penyertaannya. Dan hal yang pertama yang saya mau ajak saudara melihat bahwa apabila kita melihat hidup ini sebagai sebuah perjalanan, hal yang paling utama yang harus kita
percayai dan kita mengerti adalah kita mempunyai juru mudi. Kita mempunyai juru mudi, kita mempunyai seorang penuntun, di mana dia yang akan menuntun kita. Kita tidak berjalan tanpa tujuan. Kita tidak berjalan sendirian. Jadi yang pertama, apabila kita mempunyai pengertian menurut seperti firman Tuhan, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yang awal dan yang dasar yang harus kita ketahui, Tuhan, kalau hidup ini sebuah perjalanan, Tuhan yang menjadi nahkoda, Tuhan yang menjadi penuntun, Tuhan yang menjadi juru mudi. Kadang-kadang saya melihat di bumper stiker saudara, bahwa God is my co-pilot, ya. Itu berarti yang dia hanya pilot tambahan, tetapi yang masih mengemudikan hidup kita adalah kita sendiri. Seharusnya yang menjadi the only one pilot adalah Tuhan Yesus. Kalau nggak ada, ya kita nggak akan bisa dapat hidup saudara. Dan ini yang harus menjadi pengertian dasar bagi kita, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan adalah Sang Gembala Agung yang memimpin hidup kita, yang menuntun hidup kita. Karena itu kalau Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang menuntun kita, kita harus mau mendengar apa kata Tuhan. Kita harus mampu melihat apa yang Tuhan berikan sebagai tanda dan rambu-rambu di dalam perjalanan kita. Pada masa itu, begitu luar biasa bangsa ini saudara. Penyertaan Tuhan berikan secara ajaib. Dikatakan bahwa di dalam kemah pertemuan yang Tuhan sudah perintahkan Musa untuk membuatnya. Jadi bangsa ini dipimpin Musa memimpin sekitar lebih dari 2 juta orang saudara. Berjalan di dalam padang gurun. Dan tidak gampang untuk memimpin jutaan manusia seperti itu. Dan pada masa itu Tuhan memberikan perintah bahwa oke, kamu harus mampu memanage dan memimpin bangsa ini. Perjalanan itu ada kelompok-kelompok, ada orang yang berjalan, orang-orang tua dan para wanita, semua diatur begitu rupa, termasuk Tuhan menyuruh Musa mendirikan kemah pertemuan, supaya ada waktu di mana Tuhan bisa berbicara. Kemah pertemuan menyatakan bahwa di dalam perjalanan kita memberikan sebuah tempat bagi Tuhan. Nah, ini juga berbicara bagi kita saudara. Di dalam hidup kita yang begitu sibuk, begitu padat, begitu kompleks, begitu kita disibukkan oleh tanggung jawab dan segala macam, adakah tempat yang khusus bagi Tuhan di dalam hidup kita? Karena itu Tuhan memimpin dan menyuruh Musa mendirikan kemah pertemuan. Dan di dalam kemah pertemuan ini dikatakan pada waktu pagi ada awan yang tebal yang turun di atas kemah ini, yang dimana dikatakan di situ ada hadirat Tuhan. Dan Musa pun tidak bisa masuk saudara. Dikatakan di situ sehingga Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan. Awan tebal ini hinggap di atas kemah itu. Dan seperti saudara yang mungkin dari sekolah minggu sudah diajar bagaimana bangsa ini dipimpin Tuhan. Kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan. Dan ternyata tiang awan ini saudara, kalau pagi tiang awannya ini turun di atas kemah pertemuan. Pagi hari. Itu berarti bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu, ada hadirat Allah yang turun. Ada waktu, ada saat di mana kita mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatan hidup kita, perjalanan-perjalanan hidup kita pada satu hari itu saudara. Dan dikatakan pada malam hari awan ini naik ke atas dan di dalam turun juga, dan dikatakan bahwa ada api di dalamnya saudara. Awan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari.
Jadi pada malam hari walaupun di atas ada api, tiang api untuk menjaga kehangatan, tapi di kemah suci ini tetap ada awan itu saudara, dan ada apinya di dalam, dan memperlihatkan bahwa selalu ada hadirat Allah. Ini yang harus menjadi pengertian bagi kita saudara, bahwa kita tidak bisa lepas daripada hadirat Allah. Hadirat Allah adalah segala-galanya bagi kita. Dan dari sini saudara, kita juga mengerti, dan saya bersyukur sejauh ini Tuhan memimpin gereja ini. Dari awal, tadi saya katakan kita juga melihat masa lalu sejarah. Gereja ini didirikan atas 2-3 orang lebih yang berinisiatif untuk mengadakan care group, mengadakan persekutuan doa di rumah. Dimulai dari hal yang sederhana, tapi saya percaya bahwa semua itu Tuhan yang gerakan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberi inisiatif. Dan Tuhan katakan, di atas batu karang ini kubangun gerejaku, alam maut tidak sanggup untuk mengotak-atiknya sekalipun. Dan saya percaya kalau sampai hari ini di tahun 2020 tetap gereja ini ada sebagaimana Tuhan kehendaki, karena anugerahnya yang besar saudara. Dan di dalam semua proses tentu kita tidak bisa memungkiri ada perselisihan, ada hal-hal yang memang terjadi, ada pergesekan, ada perbedaan, ada hal-hal semua itu. Tapi kita lihat gereja harus terus berjalan, harus terus melalui masa-masa yang seperti itu saudara. Dan di dalam Mazmur 48 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Korah, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Di sini digambarkan kebesaran Tuhan sebagai gunung yang kudus, yang menjulang tempat-tempat dikatakan. Dan ini juga menunjukkan saudara bahwa pengenalan kita akan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh besar dan sungguh dahsyat. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita semua saudara. Yesaya 14 ayat 12 juga ini sebuah gambaran bagaimana iblis yang sesungguhnya adalah malaikat tangan kanan daripada Tuhan, malaikat pemimpin para malaikat, di mana dia mempunyai sebuah keinginan yang tidak benar. Ayat 14 dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Nah, dia mau mengadakan sebuah perjalanan yang sesungguhnya perjalanannya ini adalah sebuah pemberontakan, sebuah sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, dalam kita hidup dikatakan bahwa apabila kita menerima berkat Tuhan, selalu ada perkataan saudara, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Yang artinya saudara, bukan semua orang langsung jadi bos, jadi manajer semua, enggak. Tetapi menjadi kepala dan bukan ekor adalah kita sanggup memimpin diri kita sendiri. Kita sanggup menaklukkan keakuan kita. Kita sanggup menaklukkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Kita sanggup untuk mengatur, menaklukkan emosi dan memimpin diri kita sendiri. Karena kebanyakan manusia dipimpin oleh emosi, hawa nafsu, dan dosa yang timbul dari kedagingan dan keinginan mata. Karena itu dikatakan bahwa apabila berkat Tuhan turun, Tuhan yang akan memberikan kita promosi. Promosi datang dari atas. Perjalanan hidup kita di dalam kita mencari mencari pekerjaan dan lain-lain, semua datang dan dipimpin oleh Tuhan saudara. Nah, iblis yang berkehendak mau sendiri mempunyai keinginan yang tidak benar, akhirnya dijatuhkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Saudara, saya akan kasih dengan cepat saja bahwa di dalam perjalanan hidup kita, apabila kita melihat hidup ini sebagai sebuah perjalanan, saudara yang mau pergi ke gereja ini atau saudara yang mau pergi ke tempat pekerjaan, saya percaya saudara melalui jalanan yang dinamakan freeway
atau mungkin jalan local street, it doesn't matter. Tetapi di dalam kita berjalan selalu ada rambu-rambu, tanda-tanda lalu lintas. Sama seperti kita mengikut Tuhan, kita juga harus sensitif dalam membaca signal, tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau Tuhan sebagai gembala, Tuhan yang memimpin, Tuhan akan memberikan tanda kepada kita. Di dalam perjalanan kita tiap-tiap hari kita senantiasa melihat tanda ini, tanda stop saudara. Tanda stop juga bisa berarti menunggu. Karena itu di dalam hidup kita saudara, di dalam Mazmur dikatakan semua orang yang menantikan engkau mendapatkan kekuatan baru. Takkan mendapat malu, dikatakan di situ. Jadi di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, ada saatnya seolah-olah kita merasa bahwa semua ini stagnan. Dalam hidup kita pribadi pun saudara, kita berdoa, kita puasa, tapi seolah-olah kita nggak rasa apa-apa. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa Tuhan tolong gini-gini, tapi ada masalah yang berat, tetapi kita lihat tidak ada perubahan. Kita secara emosi juga kita nggak merasa apa-apa. Saudara, saya tidak bisa memungkiri ada orang-orang juga yang memang kalau didoakan ada, dan kalau kita masuk dalam penyembahan, menyembah Tuhan, kita rasa karena apa saudara? Kita punya roh, dan roh itu berkata ini roh yang sama yang datang dari Tuhan. Nah, ada perasaan yang seperti itu saudara. Dan sama apabila kita berdoa, kita juga nggak bisa kita mungkiri. Saya sendiri, saya kadang kalau nggak rasa apa-apa, saya bilang sama Tuhan, wah saya nggak rasa apa-apa ya Tuhan ya. Sudah berdoa, sudah taat, setia, sama dengan hidup kita saudara. Namun bukan berarti Tuhan tidak ada dengan kita. Yang pertama, bukan berarti dia tidak memimpin kita saudara. Tetapi dikatakan di dalam masa itu, mungkin Tuhan mau kita menjadi tenang. Mungkin Tuhan mau kita berhenti, atau kita berhenti sejenak dari segala kesibukan kita. Waktunya kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan kita saudara, kalau kita pergi kemanapun, pasti kita ada berhenti. Either itu untuk isi bensin, either itu untuk restroom break, atau apapun namanya. Sama dengan perjalanan di dalam hidup kita ini saudara. Ada masa-masanya di mana, khususnya masa pandemik seperti ini, semua seolah-olah dibikin Tuhan menjadi stop, tenang dulu, berhenti, wait. Karena kita percaya saudara bahwa di dalam masa yang seperti itu juga sesungguhnya penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah ditinggalkannya orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita kadang juga di dalam kita berjalan kita melihat tanda ini yield, yang artinya ini adalah bisa menerima atau menyerahkan secara total. Arti sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau yield di dalam jalan kita lihat, kalau memang kosong kita masuk bergabung. Dan di dalam sini kita lihat saudara, Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku sudah menangkapnya. Tetapi yang kulakukan adalah aku melupakan segala sesuatu. Aku membuang segala sesuatu. Aku menganggapnya sampah. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Di dalam hidup ini saudara, ada masanya kita harus melepaskan apa yang dulu mungkin sebuah kebanggaan bagi kita, pengakuan orang dan lain-lain. Saudara, kita mungkin sebelum kita ada tinggal di Amerika, kita mungkin di Indonesia, kita punya pekerjaan yang jauh lebih baik, mungkin kita punya kedudukan, kita punya status, kita punya orang-orang di bawah kita yang banyak yang menghormati dan yang benar-benar sungkan dengan kita. Tetapi apabila kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya saudara, ada hal-hal yang seperti itu kita nggak bisa pegang terus.
Ada masanya kita harus lepaskan dan kita menganggap Kristus jauh lebih besar. Pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga daripada keberhasilan kita. Jauh lebih berharga daripada pengalaman kita. Ada orang selalu bilang, saudara, oh the good old days. Orang selalu bilang, wah ini kalau zamannya Presiden Anu ya, itu semua enak, semua masih begini. Kalau zaman presiden ini semua begini, zaman dulu, waduh, the good old days. Tetapi saudara, kita hidup bukan untuk the good old days. Kita hidup ini merupakan sebuah perjalanan menurut firman Tuhan. Karena itu apa yang sudah lalu, saudara, Paulus sendiri menganggapnya dan berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Kalau semua itu memang pernah aku rasakan, tetapi pengenalan akan Kristus adalah jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih penting daripada keberhasilanku, daripada apa yang sudah aku miliki sekalipun di dunia ini. Dan sikap yang seperti itu, saudara, akan menolong kita bergerak maju. Kita nggak stagnan tinggal di masa lalu dengan segala kebanggaannya, tetapi kita belajar maju bergeser bersama dengan Tuhan. Tuhan waktu ada di dunia ini, dia nggak lagi mengeluh udah jadi manusia. Dia nggak duduk bengong depan rumah dan bilang, aduh dulu di surga kayaknya enak ya. Nggak kayak begini. Di sini, kalau di sini mau makan, mesti kerja. Mau makan mesti, waduh mesti banyak yang dibikin. Mesti ke dapur. Zaman Tuhan Yesus juga belum ada kompor elektrik, saudara. Microwave apalagi. Kalau mau masak mau apa, kayu bakar yang susah, segala macam. Nah, kita nggak pernah di Alkitab membaca dan sore itu Yesus duduk termenung sambil mengorek upil. Nggak ada, saudara. Sambil membayangkan, oh enaknya dulu di surga, mau makan nggak perlu, cuma ada pikiran di sini. Tahu ada malaikat datang, bawa pokcop dan lain segala macam, udah tinggal enak semua, saudara. Tuhan Yesus nggak pernah seperti itu. Pada saat dia dicobai iblis, dia puasa dan lain-lain, dia bilang bahwa bukan apa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itu dikatakan, saudara, bahwa marilah dalam hidup kita ini, saudara. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dikatakan. Jadi yielding artinya kita menyerahkan, kita membuang semuanya. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur darimu. Ya, ini memang berbicara di dalam perjanjian lama, saudara. Tetapi kita lihat bahwa janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Janganlah berkeras hati, karena itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita, saudara, kita mesti akui, kita bertumbuh menjadi lebih dewasa, lebih berusia, lebih tua, terus, saudara. Dan kita gak bisa mungkiri bahwa apa yang sudah tertanam dalam diri kita, prinsip-prinsip hidup, segala macam pandangan-pandangan kita yang terbentuk dari masa kecil, masa pertumbuhan, masa lalu kita, yang terbentuk dari pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka prinsip dan pandangan hidup kita ini menjadi pandangan hidup yang salah, yang justru akan menjauhkan kita dari Tuhan, yang justru akan menjerumuskan kita lebih dalam. Karena kita nggak sadar apa yang kita percayai, apa yang kita pahami merupakan sebuah kesalahan yang besar. Karena itu, saudara, saya menyadari bahwa dengan bertambahnya usia, orang biasanya akan semakin kaku, saudara. Semakin keras, semakin kopoh gitu kalau bahasa Jerman bilangnya. Semakin keras lah. Karena itu orang yang cepat bisa dirubah, yang biasanya masih muda dan lain segala macam, itu prinsipnya gampang bisa kita, apalagi masih anak-anak, saudara. Tapi kalau sudah makin seperti ranting pohon, kalau kita mau bentuk dia patah, saudara. Karena itu dikatakan jangan tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, tetapi dikatakan mari datang dan serahkanlah dirimu
kepada Tuhan. Masa-masa yang seperti ini saudara, saya melihat ada dua grup yang Tuhan izinkan, Tuhan orchestrate semua ini saudara. Dan kita lihat orang-orang yang memang sungguh-sungguh mengasihi, mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Mereka orang sungguh-sungguh yang selalu mencari hadirat Allah. Dan orang-orang yang mungkin agak sedikit berbeda dari grup yang pertama, ini akan terlihat pada masa-masa ini. Karena ada orang yang memang mau mencari Tuhan, mau pergi beribadah, apalagi mereka sudah bersuka cita kalau memang pintu gereja sudah bisa dibuka dan lain segala macam. Namun ada grup yang lain yang memang masih bersikeras dengan pandangannya masing-masing saudara. Tetapi kita bisa melihat kita ada di negara ini yang menjamin kebebasan beribadah dan beragama, di mana menjadi first and second amendment di dalam gereja, di dalam negara ini. Dan dari situ Tuhan izinkan untuk melihat, dan pada akhirnya saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang baik akan menjadi semakin baik dan mengasihi Tuhan. Orang yang suam-suam kuku dan orang yang masih megang dunia dan megang Tuhan, melayani dua Tuhan, itu akan semakin jauh, drift away daripada Tuhan saudara. Dan kita lihat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Inilah dalam perjalanan hidup kita saudara. Tanda yang lain kita lihat adanya tanda speed limit, batasan dari kecepatan kita. Di dalam Bilangan pasal 8:23 perjanjian lama saudara, itu dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, dikatakan di situ Tuhan berfirman kepada Musa hambanya, Bilangan 8:23. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tidak usah ia bekerja lebih lama. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi menjabat pekerjaan itu. Jadi dikatakan di dalam rumah Tuhan, rumah ibadah Tuhan pada saat itu, Tuhan pun memberikan limit usia saudara. Walaupun kita sampai Tuhan memanggil kita terus melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi di dalam status dan jabatan Tuhan katakan umur 25 dikatakan harus bekerja dan harus seperti itu, dan dikatakan umur 50 tahun udah tidak lagi seperti itu, tapi bisa memberikan nasihat, bisa memberikan advice, bisa bantu doa dan lain segala macam. Nah ini dikatakan adanya sebuah Tuhan menghargai dan Tuhan tahu tubuh kapasitas manusia saudara. Dan Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Dikatakan saudara, Tuhan tahu sampai masa tuamu. Dia gak bilang pada masa mudamu aku menggendong engkau, enggak. Tapi dilihat saudara, masa tua dan putih rambut, saat kita sudah mulai tidak mampu lagi berjalan sudah mulai susah, dengkul udah mulai banyak kropos, udah sakit di mana-mana, Tuhan tahu. Ini gambaran manusia saudara. Dan Tuhan katakan, aku menggendong kamu. Kita diperlakukan seperti anaknya, seperti anak kecil dalam arti positif saudara. Karena memang orang dari kecil udah mau sampai tua lagi, ada hal-hal yang terlihat balik lagi seperti anak kecil in the positive way. Tapi dalam firman ini Tuhan katakan, Tuhan gak tulis di situ bahwa masa mudamu enggak, tapi Tuhan tulis masa tuamu, sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu artinya penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlepas, walaupun batas usia, walaupun keterbatasan fisik manusia, tetapi penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam kita saudara. Puji Tuhan, di dalam gereja ini pun saudara,
kita melalui banyak hal. Kita melalui hal-hal yang dimana di dalamnya saya pribadi pun belajar. Belajar dalam banyak hal. Belajar untuk menjadi lebih baik, belajar mengakui kesalahan, belajar untuk memperbaiki, belajar untuk meminta maaf, belajar untuk mempunyai hati yang besar, belajar bagaimana untuk mengutamakan Tuhan. Dan di dalam proses-proses seperti itu saudara, hati yang mau ditaklukkan oleh Tuhan adalah kunci dari segalanya. Kita pernah bikin kesalahan, kita pernah punya, we all have our flaws, our kekurangan saudara. Kita terbatas, kita bisa salah mengerti, membaca, bisa salah membaca situasi dan segala macam. Tetapi apabila kita kembali dengan Tuhan, kita mengakui Tuhan saya lemah, saya tidak bisa menghadapi semua itu, maka Tuhan akan rubah semua itu. Yusuf mengatakan kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Selama kita berjalan dengan Tuhan saudara, walaupun kehidupan kita apabila kita melihat seperti Daud sekalipun, pada saat dia banyak mengalami kesalahan, tapi dia waktu Nabi Tuhan datang Nathan dan dia bertobat, Tuhan rubah hidupnya. Tuhan menolong dia dan pada akhirnya dia mendapatkan sebuah status yang dari Tuhan, tidak ada orang yang lain. Dan status ini hanya dimiliki oleh Daud dan Tuhan. Status ini dikatakan bahwa orang yang paling dekat dengan hatiku adalah Daud. Bagaimana seorang pezina, pembunuh, seorang yang tidak bisa mengatur keluarga, anak-anaknya, banyak yang berkelahi, mati dan segala macam. Tapi akhir daripada hidupnya Tuhan katakan orang ini dekat dengan hatiku. Saudara, berarti kegagalan masa lalu kita bukanlah nasib masa depan kita saudara. Amin. Kegagalan masa lalu kita Tuhan pakai sebagai wujud di mana Tuhan membentuk kita. Tapi semua tergantung kita. Kita ini tanah liat, jangan kita berontak saudara. Tanah liat dibentuk oleh Tuhan. Kita biarkan Tuhan bentuk kita. Jangan kita berontak, jangan kita kabur, pergi daripada hadirat Tuhan. Kita juga bisa lihat tanda ini exit, keluar ya saudara. Jadi sekali lagi bahwa dikatakan di dalam Kejadian firman Tuhan datang kepada Abraham, keluarlah dari tempat. Tapi di dalam perjanjian baru dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau di freeway kita exit, jalan keluar. Tapi kita lihat di dalam setiap kesulitan, tantangan, pencobaan, Tuhan katakan pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. He will provide the exit, saudara. Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Ada banyak kali yang terjadi di dalam hidup kita juga. Sebelum semuanya itu kita sudah cepat menyerah, cepat mengeluh, cepat kecewa terhadap Tuhan. Tapi Tuhan katakan di dalam pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, aku akan memberikan engkau jalan keluar. Nah saudara, ada juga freeway entrance, saya kasih samain aja saudara. Entrance dengan merge, bisa merging juga di dalam. Kita lihat tanda-tanda ini di dalam perjalanan-perjalanan kita saudara. Yang artinya Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang berletih lesu. Dalam hidup kita ini saudara, kita tahu kalau orang biasa juga, mungkin ada orang-orang yang memandang hidup, mereka memandang hidup ini seperti saya mau hidup yang penting saya harus bahagia. Jadi mereka mengejar kebahagiaan. Apapun itu bayarannya, yang penting saya harus bahagia. Kalau saya menikah dengan kamu, saya pikir saya akan bahagia, kok saya nggak bahagia. Saya mungkin harus nikah dengan orang lain. Karena itulah saudara, kita lihat pandangan seseorang akan mempengaruhi sikap hidupnya, sikap hatinya. Dan dari situ kita lihat hidup ini bukan hanya sekedar kesenangan dan segala macam. Tetapi kita percaya Tuhan pun
menciptakan kita untuk menikmati berkat-Nya Tuhan. Tapi kita lihat saudara, di dalam segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan-tantangan kehidupan, Tuhan katakan, apabila kamu capek, kamu berletih, lesu, jalan dengan saya, datang kepada saya. Saya akan berikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Sama seperti itu saudara, dalam perjalanan-perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita nggak merasa ada Tuhan apa enggak, kita mungkin kita bisa lemparkan kepada bentuk-bentuk yang lain, tetapi kita lihat bahwa Tuhan selalu menawarkan kasih dan penyertaan-Nya. Sebab Tuhan sendiri, Dia yang akan berjalan, ini yang terakhir saudara, di dalam kita melihat hidup sebagai perjalanan. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, dikatakan di situ. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan, dikatakan di situ bahwa Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kita melihat bahwa kita hidup di satu zaman yang Tuhan izinkan, dan kita harus berhadapan dengan sebuah virus yang benar-benar melumpuhkan seisi dunia. Dan bukan hanya itu saudara, firman Tuhan katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, apabila engkau melalui sungai-sungai, ada kemiripan, ada kata air dan ada kata sungai. Apabila kita melewati jembatan menyeberang melalui air, apabila kita melalui sungai, kita harus basah, masuk ke dalam sungai, melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kita melalui zaman yang susah berat seperti ini saudara, kita tidak akan dihanyutkan, kita tidak akan terbakar oleh api. Karena itu saudara, pada sore hari ini, sebagai wujud ucapan syukur, saya mengajak saudara untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kami di dalam jemaat tempat di sini, kita bersyukur selama ini Tuhan sudah pimpin kita saudara, melalui berbagai macam tantangan, melalui berbagai macam pergumulan. Kami bersyukur kami bisa masih mempunyai tempat ibadah seperti ini. Karena kami sadar ada banyak gereja yang lain juga, khususnya gereja Indonesia, yang mungkin belum mempunyai tempat sendiri, ataupun yang sudah mempunyai tempat sendiri. Kami semua mempunyai tantangannya masing-masing. Tantangan bagaimana orang yang rent dan landlordnya atau yang punya tidak mengizinkan, dan mereka bisa beribadah di luar, di taman, di tenda-tenda, namun mereka masih berkumpul saudara. Ada orang yang mungkin punya gedung sendiri, namun karena faktor finansial, faktor dari keputusan pemerintah daerah yang masih belum memberikan 100%, karena itu mereka ada banyak yang masih ragu dan lain-lain. Saudara, ada begitu banyak fenomena. Tetapi kalau kami gereja FIC masih diizinkan Tuhan untuk memakai tempat ini, kami mau mengucap syukur. Kami juga mempunyai relasi dan hubungan yang sangat baik dengan landlord dan orang yang juga memiliki tempat ini. Kita bersyukur saudara, karena ada banyak jemaat atau banyak gereja yang lain yang mempunyai masalah, khususnya dalam waktu yang seperti ini. Dan sebelum masa-masa COVID ini pun saudara, saya melihat bersama-sama dengan para pelayan Tuhan, bersama-sama dengan para pemimpin dalam gereja ini,
kami dibawa Tuhan untuk melalui berbagai macam bentuk tantangan, saudara, di mana kita harus dilatih Tuhan menjadi sabar, dilatih Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain, dilatih Tuhan untuk menjadi peka, dilatih Tuhan untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan disinilah, saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memang masih sangat terbatas di dalam banyak hal, saudara. Di dalam mungkin musik, penyembahan, tim, praise and worship, dan lain-lain. Tetapi semua itu bukanlah menjadi sebuah hal yang harus kami menjadi malu. Tetapi kami percaya, saudara, apabila kami mengikuti Tuhan di dalam gereja ini, kami harus mengikuti Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sangat menghargai tempat ini, kami menghargai mimbar gereja dan apa yang ada di depan ini. Karena itu kami benar-benar menyeleksi dan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh, yang mau melayani dan mau tertanam di dalam gereja ini. Karena saudara, kuncinya adalah apabila kita tertanam, maka kita dapat bertumbuh. Ada orang yang tidak mau tertanam, susah untuk bertumbuh karena ditanam di pot yang satu, dicabut, masuk pot yang lain. Ini gak bisa tumbuh sampai maksimum, saudara. Tapi apabila dia mau memberikan diri tertanam, maka disitulah dia akan bertumbuh. Nah, kita bersyukur, saudara. Dan pada sore hari ini saya bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Dan doa kami biarlah dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, belajar dan menerima sesuatu daripada Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Hidup kita adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Perjalanan pindah daripada dunia ini kepada kerajaan Allah, kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, lebih besar daripada hidup kami sekalipun. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan, kami berdoa atas pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya kami di dalam hidup kami ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dari dunia ini menuju kerajaan surga. Sama seperti bangsa Israel. Berjalan keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan dosa, kepada tanah perjanjian Kanaan, Kanaan yang baru, kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan selesai diberitakan. Dan pada saat ini, sebelum kita akan meletakkan kue di depan sebagai sebuah wujud ucapan syukur, kami ingin memperlihatkan dan mengajak saudara menyaksikan sebuah tayangan video. Video ini adalah sebuah pernyataan kami sebagai gereja, di mana kami mengucap syukur dan kami sungguh-sungguh mau untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah video ini menjadi sebuah monumen, sebuah prasasti bagi setiap jemaat Tuhan di dalam gereja ini. Dan biarlah ini juga bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan mari saudara, kita menikmati dan menangkap berkat Tuhan dari tayangan video tersebut. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Inilah hari Minggu yang kesekian di dalam masa pandemik yang telah mulai merusak hidupku. Namaku Sofia. Saat ini suamiku ada di militer dan mendapat tugas di luar negeri. Kami masih belum mempunyai keturunan. Itu masih impian kami. Saat ini aku merasa campur aduk, marah, kecewa, bahkan sudah mulai jenuh. Bagaimana tidak? Pekerjaan yang sudah aku lakukan hampir 17 tahun, perusahaan bangkrut gara-gara pandemi. Dan sudah hampir 3 bulan aku belum mendapatkan pekerjaan. Aku pikir aku sudah melakukan semua yang terbaik yang dapat aku lakukan. Namun hasilnya nothing. Halo? Halo Sof, Halo ya? lu ngapain hari ini? Enggak, di rumah aja. Ikut gua ke gereja yuk, ntar gua jemput. Kemana? Ke gereja? Mana ya? Iya deh. Oke, see you, bye. Oke. Thank you. See you. Selamat datang, Tuhan berkati. Aku sebenarnya bukan orang religius banget. Walaupun aku tahu aku dilahirkan di keluarga Kristen. Namun sejak orang tuaku berpisah, aku sudah mengubur dan menutup semua yang berbau agama. Bukan saja kecewa kepada Tuhan, namun juga terhadap orang-orangnya, termasuk gereja. Namun hari ini, setelah belasan tahun tidak ke gereja, kali ini aku merasakan sesuatu yang berbeda, yang aku sendiri masih gak ngerti kenapa. Ada sebuah kelembutan yang mencoba menerobos tembok di hatiku. Aku juga heran, kenapa aku mudah sekali bilang ya kepada Lia waktu dia mengajak aku untuk ke gereja. Lia memang sahabatku, namun dia tidak seperti kebanyakan orang gereja di luar sana. Mungkin karena teladan hidupnya yang membuat aku mengiyakan ajakannya. Saudaraku, bukankah seharusnya semua orang Kristen harus berlaku seperti Lia, sahabat Sofia, seorang yang menjadi garam dan terang, seorang yang bukan saja karakter hidupnya terpandang, namun mampu membuat orang lain percaya kepada dia, sehingga Tuhan memakai hidupnya untuk dapat menjadi tangan dan kaki Kristus dalam menyelamatkan sahabatnya Sofia. Bukankah gereja merupakan tempat yang seharusnya dapat menerima semua tipe manusia tanpa ada penghakiman, tanpa memandang perbedaan status, dan tanpa ada keacuhan gereja dalam bentuk-bentuk yang lain? Seharusnya gereja menjadi pusat restorasi. Seharusnya gereja menjadi terminal pemuritan. Seharusnya gereja menjadi rumah penerimaan yang terbuka bagi semua manusia.
Saya Pastor Sam. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sejauh ini gereja yang Tuhan percayakan, yang saya layani, FIC, Faithful International Church. Jujur kami juga masih jauh dari kesempurnaan. Namun satu yang kami percaya, dengan pertolongan Tuhan dan melalui Roh Kudus-Nya, kami belajar taat. Kami belajar untuk terus setia. Kami belajar untuk mau dipulihkan, diubah, dan memberi diri kami untuk dimuridkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui kami memberi diri kami tertanam di gereja Tuhan FIC. Ketika kami tertanam di gereja Tuhan, maka proses pertumbuhan akan berjalan. Dan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semua kuanggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Saudaraku, kami tidak membawa panji organisasi. Kami tidak membawa atau mengagungkan kehebatan individu. Dan kami tidak meninggikan nilai-nilai kemanusiaan. Namun yang kami bawa, yang kami anjung-anjungkan tinggi adalah panji Injil Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, supaya engkau dan saya dan orang-orang seperti Sofia, bahkan seisi dunia dapat diselamatkan dan diubah oleh anugerah-Nya yang ajaib. Happy anniversary Faithful International Church. Keep moving forward. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengundang para leaders untuk bisa berdiri di depan bersama untuk supaya kita dapat berdoa. Nanti mungkin bisa atur jaraknya di depan. Iya, Pak Hasan, Pak Leo, Bu Lina, Afifah baju ke depan. Di bawah aja nggak apa-apa. Iya, Ibu Mailing. Oh, datang, iya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan seluruh para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin di gereja ini, kami bersama-sama, is not one man show, tetapi ini adalah teamwork yang dimana Tuhan yang memimpin melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi kami memelihara kebersamaan, persatuan, dan dan anugerah Tuhan dalam gereja ini. Dan di dalam semua ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tayangan video yang saudara sudah lihat merupakan sebuah perwakilan wujud sikap hati kami kepada Tuhan. Kalau gereja ini is not about seorang individu atau organisasi gereja, banner dan segala nilai kemanusiaan, tetapi gereja ini adalah tentang Injil Kristus yang memulihkan, merestorasi, dan menyelamatkan semua manusia, termasuk saudara dan saya. Dan kami mengucap syukur saudara, sejauh ini Tuhan sudah memimpin gereja kami FIC, dan kami mengembalikan segala hormat dan pujian hanya kepada Tuhan.
Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena anugerah-Mu yang besar, karena kesetiaan-Mu, dan karena kebesaran-Mu melalui firman-Mu dan melalui hadirat-Mu yang masih ada tinggal di tengah-tengah gereja dan jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya perbuatan-Mu heran dan ajaib. Dan kami terus akan melayangkan pandangan kami, fokus kami kepada Tuhan sebagai kepala gereja yang agung dan yang yang membawa dan memimpin gereja ini. Dan kami berdoa biarlah hadirat Allah dengan Roh Kudus-Nya akan senantiasa ada di dalam tempat ini, senantiasa hadir di dalam setiap keluarga-keluarga, individu, pribadi, lepas pribadi di dalam gereja ini. Bahkan biarlah Tuhan juga memakai gereja ini di dalam pandemik seperti ini untuk mewartakan berita Injil sampai ke ujung-ujung dunia. Dan biarlah Tuhan kami akan didapati Tuhan menjadi hamba yang taat dan setia, dan yang hidup menurut apa yang Tuhan mau, menjadi semakin sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, persatukan kami semua dengan tali kasih-Mu, dan semua para pelayan, para pemimpin, dan semua orang yang sudah melayani Tuhan dan berkorban bagi Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam ikatan kasih Kristus. Kami maju bersama-sama bergandengan tangan karena Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah tempat ini menjadi pusat restorasi, pusat pemulihan. Semua orang bisa diterima dengan apa adanya mereka di tempat ini. Dan mereka juga akan pulang dipulihkan, diubah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Nanti mau, nggak usah dipotong ya, nggak usah dipotong biar begitu, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, happy anniversary FIC, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Samuel Gosal yang akan memimpin di dalam pengumuman. Selamat sore saudara-saudara semua. Happy anniversary to FIC. Saya juga mengucapkan happy birthday untuk saudara kita Afifa, a faithful servant of God too. Kita diberikan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Saudara-saudara pasti telah selesai di dalam traffic school pada hari ini. Tapi memang kalau kita lihat perjalanan hidup yang title dari firman pada hari ini, The Journey. The Journey itu kalau kita bisa related dengan freeway yang ada di California, yang begitu panjang, yang begitu penuh dengan vehicle atau kendaraan. Dan itu seperti perjalanan juga. Setiap hari orang yang pergi bekerja melalui freeway itu tuh hoping for the best. Dimana kalau kita mengemudi mobil kita dari rumah kita ke tempat pekerjaan kita, kita semuanya berharap untuk perjalanan kita lancar. Tetapi seperti di dalam kehidupan kita juga, perjalanan di freeway nggak selalu lancar. Kadang-kadang kita lagi setir mobil dengan lancar, tahu-taunya semua kendaraan terhenti karena ada sesuatu yang terjadi di depan atau di beberapa ratus meter dari tempat kita ada kecelakaan. Saudara-saudara, saya pernah terhambat di satu kecelakaan, atau bukan kecelakaan ya, saya waktu dulu tuh kerja di Terminal Island yang harus melewati jalan yang bukan jembatan yang namanya St. Vincent Thomas Bridge. Dan pada pagi itu di mana saya perginya pagi-pagi sekali, dan saya pikir saya akan ke tempat kerja dengan waktu yang tepat, gak bakal telat. Tapi pada hari itu ternyata di jembatan itu ada orang yang mau bunuh diri.
mau lompat dari jembatan itu ke waktu itu laut di Long Beach, dan semua kendaraan dihentikan polisi. Dan kehidupan kita tuh seperti itu, di mana kita yang mau ikut Tuhan itu seperti Pastor Semi siarkan pada hari ini atau perlihatkan kepada kita, speed limit 65. Tapi juga banyak orang yang, kalau saya related to a sinner, pendosa-pendosa yang mengemudinya tuh 100 miles an hour. Dan itu tuh saya. Dan di dalam kehidupan saya itu, saya mengemudi mobil 100 atau kadang-kadang lebih per hour, 100 miles per hour. Kalau polisi berhentikan saya itu, dia bilang, I don't give you a ticket, I'll actually arresting you. Jadinya tuh saya itu orang yang pendosa yang seperti itu, yang mengemudinya not 65 miles an hour, but 100 miles an hour. Dan juga freeway itu yang seperti Pastor Semi related to this sermon today. Kadang-kadang seperti yang Pastor Semi bilang, ada exit yang kita bisa exit. Tapi kadang-kadang exit itu udah liwat dan kita terjebak di situ dan nggak bisa keluar. Di mana di dalam kehidupan kita tuh ada masalah yang kita nggak bisa keluar. Dan apa yang kita lakukan? Tuhan bilang, just wait, be patient. You couldn't do anything. Just wait sampai semuanya berakhir dan kita bisa jalan lagi. Dan seperti biasa, firman yang luar biasa Pastor Semi bawa di dalam doa saudara-saudara untuk Pastor Semi supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya. Dan juga bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika yang beberapa minggu ini, atau tepatnya 10 hari ya, atau 11 hari akan melakukan pemilihan presiden dan juga pemilihan yang lain-lainnya juga. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia dan negara Israel. Dan seperti biasa, saya juga akan mengadakan memberikan pengumuman untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan dapat menggunakan Zelle atau Venmo. Sekali lagi, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan dapat menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang ingin memberikan di dalam bentuk cash atau cek, bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Saudara-saudara bebas untuk call saya anytime. Dan setiap hari Rabu dan Jumat kita selalu mengadakan doa virtual pray. Untuk saudara-saudara yang ingin ikut dalam virtual pray itu dapat ikut join di dalam praying pada jam 8 malam setiap hari Rabu dan hari Jumat. Dan setiap hari 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu kita mengadakan care group di dalam Zoom care. Jadinya saudara-saudara juga saya mengundang saudara-saudara untuk ikut di dalam care group kita di dalam Zoom every two weeks. Every 2 weeks kita mengadakan Zoom care. Saudara-saudara ikut di dalam care group kita. Dan seperti biasa saudara, berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Sekali lagi happy birthday to Afifa dan have a good time. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Terima kasih Pak Aseng. Puji Tuhan saudara, hari ini mewakili seluruh keluarga jemaat dari FIC, saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan ucapan syukur, yang sudah berdoa bagi kami, semua support melalui apapun kami mengucap syukur karena Tuhan akan memberkati saudara senantiasa. Puji nama Tuhan saudara, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Leli yang berulang tahun kemarin hari Sabtu.
Kami akan berdoa juga buat Ibu Leli Gandasuli, istri daripada Bapak Teddy Mandang. Dan pada hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk Ibu Afifa Sinta yang berulang tahun. Ya, mungkin bisa maju ke depan. Suaminya juga ikut. Suaminya iya. Iya. Suaminya baru pulang dari militer, jadi masuk TV. RCTI sama RCTV ya, silakan ya. Baik, saudara kasih Tuhan yang hadir, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat tangan bersama-sama, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, Tuhan tambahkan 1 usia bagi Afifa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan bertambahnya usia kami berdoa bertambah juga hikmat, anugerah, dan kuasa daripada Tuhan untuk menjadi seorang ibu dan istri yang takut akan Tuhan, yang cakap dalam mengatur rumah tangga, melayani suami, terlebih lagi dalam melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau melihat kesetiaan hatinya, Engkau melihat kasih, dan Engkau melihat hatinya terpaut dengan Engkau. Kami berdoa biarlah penyertaan Roh Kudus akan memperlengkapi hidupnya, dimanapun dia berada, di tempat pekerjaan, dimanapun dia akan menjadi saksi Kristus, dan ada terang Kristus yang bersinar di dalam hidupnya. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kuasa kasih anugerah-Mu juga melimpah bagi suami, Nano, dan anak-anak semuanya Tuhan. Keluarga mereka masing-masing kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biar hari ini mereka dapat bersuka cita karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sejati dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Haleluya. Nanti happy birthday-nya di luar sudah ada kue yang lain yang menunggu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Masih kita bangkit berdiri saudara, puji Tuhan. Jika saudara bisa melihat saat ini, mungkin ada yang sudah datang ke gereja, ada kami yang sudah bisa hadir. Kami mengucap syukur saudara, karena itu kami menggunakan kesempatan ini untuk pergi mencari hadirat Tuhan, beribadah. Dan kami berdoa biarlah kita semua yang hadir, kita bisa saling menguatkan, dan kita ada di dalam hadirat Tuhan, pulang membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan tertanam dan akan berbuah lebat di dalam hidup kami. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada, yang menyaksikan tayangan video presentation, biarlah itu juga ikut berbicara bagi semua orang, dan kasih Kristus dapat meraih mereka dan menyelamatkan mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir, kami menerima berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, kasih setia anugerah-Nya yang besar akan menyinari dan memimpin perjalanan hidupmu. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, di dalam rumah tangga suami istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, menantu, besan, mertua, diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sekolahmu. Diberkatilah isi lambungmu, diberkatilah kandunganmu semua, diberkati Tuhan. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi dan menyertai kita semua. Dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya,
Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun, selamat happy anniversary FIC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.